Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, para TNI Polri maupun pensiunan? Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada info yang menggembirakan ya. Ini menyangkut dengan kebijakan untuk para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan, yaitu mengenai kenaikan gaji ya, kebijakan gaji yang akan naik di tahun 2025. Nah, tentu saja ini harapan kita semua ya, harapan Bapak Ibu semuanya agar ada peningkatan dan perbaikan gaji tiap tahunnya ya. Apalagi ini menjelang tahun untuk pemerintah terpilih ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ya, yang akan memimpin ya 5 tahun ke depan. Mari kita simak bersama informasinya mengenai bocoran kebijakan ya buat PNS ya pada tahun 2025. Gaji naik berapa dan seperti apa? Mari kita simak bersama video ini hingga selesai. Ini bocoran kebijakan buat PNS pada tahun 2025, gaji naik. Nah, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Silakan berkomentar di kolom komentar ini. Dari Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2025. Kebijakan yang ditunjukkan ya kepada para abdi negara atau pegawai negeri sipil PNS pada tahun depan itu juga telah termasuk tentang urusan gaji ya. Jadi segala sesuatu yang urusan gaji juga sudah diprogramkan ya. Nah, kebijakan itu ya tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Kebijakan bagi para ASN termasuk di dalamnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itu diakomodir dalam belanja pegawai. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025 pemerintah jamin konsisten ya melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 atau tahun pertama efektifnya PAPBN, pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan 4 tujuan utama. Nah, ini ada 4 tujuan utama. Fokusnya dari Presiden terpilih ya Prabowo. Pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Jadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Sebagai kunci
keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN. Ya, jadi ini untuk menguatkan ini ya melalui implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta adaptasi fleksibel working arrangement ya maksudnya. Yang kedua, nah ini ya arah kebijakannya itu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Jadi ini di poin kedua ya Bapak Ibu, ini pemerintah sudah merencanakan ya, memprogramkan di tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara. Nah ini antara lain apa yang akan ini dilanjutkan ya, dan sudah diputuskan, direncanakan, yaitu pemberian THR ya. THR ini masih tetap ya, nanti akan diterimakan ya. Yang kedua adalah gaji ya, gaji ke-13. Jadi THR tetap dilanjutkan, gaji ke-13 tetap dilanjutkan. Dan penyesuaian gaji ASN artinya adalah peningkatan atau naik ya, kenaikan gaji untuk ASN, TNI Polri ya tentunya, dan para pensiunan. Nah ini poin yang kedua, ini sudah jelas ya bahwa THR akan tetap dibagi, gaji ke-13 akan tetap dibagi, dan adanya penyesuaian gaji ini adalah kenaikan gaji. Nah ini sudah jelas ya di poin kedua. Nah yang poin ketiga Bapak Ibu, reformasi sistem jaminan pensiun. Nah ini reformasi jaminan sistem pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil. Yang keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas ya. Itulah ya 4 poin yang merupakan kebijakan fiskal ya, yang sudah ditetapkan untuk berlaku di tahun 2025. Jadi walaupun presiden baru ya, maka pemerintahan juga akan menjalankan ini sampai 2025 ya kebijakan ini. Untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, sebagaimana tertulis dalam dokumen KEM PPKF. Belanja pegawai juga akan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidikan dan non-tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesetaraan. Kesehatan maksudnya ya. Jadi pemerataan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah beranggapan mereformasi gaji dan pensiunan PNS masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan pada tahun 2025. Reformasi pensiun PNS ASN ya berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek ya. Di sisi lain, pemerintah menilai masih mendapat tantangan terkait pelayanan publik, antara lain belum optimalnya profesionalitas ASN dan masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat. Lalu masih perlunya peningkatan kualitas kepuasan pelayanan publik dan transparansi. Nah ini di samping akan pemenuhan ya hak-hak atau gaji,
Namun ini pemerintah juga dituntut untuk peningkatan ya pelayanan publik ya, dan reformasi untuk supaya tidak tumpang tindih. Nah, jadi gaji atau disejahterakan PNS-nya, ASN-nya ya, tetapi harus seimbang dengan pelayanan publik ya. Dalam dokumen itu juga dijelaskan sebagaimana belanja pegawai selama periode 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Belanja pegawai pada 2019 sebesar 376,1 triliun. Pada tahun 2020 menjadi 380,6 triliun, 2021 387,7 triliun, 2022 ya 402,6 triliun, dan 2023 itu mencapai 412,7 triliun. Untuk tahun 2024 alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto. Menjadikan belanja pegawai menjadi salah satu komponen belanja pemerintah yang pusat yang tertinggi. Nah, peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu terus naik ya, diklaim antara lain dipengaruhi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN ya. Seperti kenaikan gaji dan pensiunan pokok, pemberian gaji ke-13 THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian dan kelembagaan, seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Nah, demikian ya Bapak Ibu, apa yang dapat saya sampaikan ya. Informasi ini mudah-mudahan menjadikan Bapak Ibu bisa lebih sejahtera ya. Pemerintah memperhatikan selalu ya untuk lebih sejahtera. Namun seimbang dengan itu silakan tingkatkan kinerjanya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.